Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang penuh berkah ini kita sama-sama hadir duduk bersimpuh untuk bersama-sama mengikuti peringatan Nabi besar Muhammad SAW di masjid yang kita cintai ini, Masjid Istiqlal Jakarta, diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Karim mengambil surah Al-Qasas ayat ke-77 dan surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47 dikumandangkan oleh Qari terbaik tingkat internasional di Kuwait tahun 2019, Ustaz Kadar Asmi Rashid, dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Saudari Feni Syukran dari Radio Republik Indonesia. Hadirin kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Agama Republik Indonesia, dilanjutkan uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Kelestarian Bumi dan Negeri. Kepada Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafkan yang sama-sama kita hormati dan muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Beserta negara sahabat, para ulama dan tokoh agama, hadirin hadirat baik yang hadir di Masjid Istiqlal ini maupun yang mengikutinya di seluruh Indonesia melalui rumah ibadah masing-masing. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan Nabi Muhammad SAW ke alam dunia sebagai rahmat dan pelestarian alam semesta. Salawat dan taslim kita serahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam berbagai hal. Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Thomas Carlyle, 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, dan the-bestnya adalah Nabi Muhammad SAW. Juga kita pernah mengenal salah satu buku bestseller, Michael Hart, 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, tetap Nabi Muhammad sebagai bertopuan. Kesimpulan mereka berdua, salah satu rahasia mengapa Rasulullah ditakimi seluruh alam semesta, karena dia bukan hanya sebagai the best leader, tapi juga sekaligus bisa tampil the best managers. Banyak people leaders, tapi belum mampu menjadi the best managers. Demikian pula sebaliknya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW mencontohkan kedua. Maka itu kedua tokoh ini mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang pernah lahir di muka bumi yang paling diteladani oleh semua dunia. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memperingati kelahirannya, maulidnya, tapi juga sekaligus memperingati wafatnya. Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama kita hormati, tema maulid kita pada hari ini adalah kita hormati. Tema maulid kita pada hari ini adalah seperti yang tertampang di sini, ekoteologi keteladanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bapak Presiden
kami mencoba untuk memperkenalkan di Kementerian Agama apa yang kami isukan sebagai ekoteologi. Kita ingin ada transformasi dari sebuah sistem teologi yang selama ini kita anut, lebih menonjolkan Tuhan sebagai lebih maskulin, struggling. Sementara Tuhan sendiri, semua agama, lebih membayangkan Tuhan itu lebih maha pengasih, maha penyayang, bahkan maha pencinta. Semua kitab sucinya pun juga yang pernah diturunkan, semua kitab suci itu lebih menonjol sebagai kitab feminin, nurturing. Dan semua nabinya pun juga lebih menonjol sebagai nabi feminin, nurturing. Tapi persoalannya adalah kenapa umat kita kadang-kadang masih menonjolkan sebagai hamba yang maskulin, bahkan over maskulin. Apa yang perlu kita benahi? Karena itu kami yakin bahwa dengan menciptakan kurikulum cinta di semua lini pada pengajaran agama, insya Allah kita bisa mentransformasikan sebuah sistem keberagamaan yang tadinya terasa terkesan formal maskulin menjadi lebih lembut dan lebih mencerahkan untuk semua. Inilah yang kami istilahkan dengan ekoteologi. Kalau kita mencintai sesama, maka tentu kita pun juga akan mencintai sesama makhluk. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan sentuhan untuk bisa hidup lebih panjang. Binatang pun juga membutuhkan kasih sayang untuk bisa lestari dan menjadi ekosistem yang sangat mendukung kemanusiaan kita. Tentu juga alam semesta pun juga dalam kamus agama Islam dan juga semua agama menganggap alam semesta ini bukanlah benda mati. Kita bisa lihat di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa alam semesta ini pun juga bertasbih. Kita juga bisa menemukan hal ini di dalam Bible dan dalam kitab-kitab suci yang lain. Tidak ada benda mati. Jadi mereka juga membutuhkan perhatian, sentuhan. Maka itu Nabi Muhammad SAW mencontohkan, seandainya besok dunia ini kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Wahai prajuritku, kalian sebentar lagi akan berperang. Saya nasihatkan 3 hal. Jangan rusak rumah ibadahnya orang lain. Yang kedua, jangan mengganggu perempuan dan orang-orang yang sudah ajuzah, yang sudah uzur. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kalian merusak tanaman atau merusak pepohonan, membakar tanaman yang hidup. Nasihat Rasulullah ini sangat penting. Bahkan dikatakan bahwa wahai umatku, wahai umat manusia, janganlah kalian membuang kotoran di air yang mengalir dan di air yang tergenang. La yubalu fil ma'i jairi wal ma'ir rakid. Inilah yang kita kembangkan. Bagaimana supaya pengajar-pengajar agama apapun, yang tekanan kita adalah bagaimana mengajarkan cinta. Karena kesimpulan inti dari semua agama adalah cinta. Mari kita mengedepankan cinta dalam perilaku kita. Jika cinta sudah bekerja dalam pikiran dan dalam hati kita, maka insya Allah semuanya akan indah. Tetapi kalau sudah tidak ada cinta yang tumbuh subur dalam hati kita masing-masing, bisa jadi sebaliknya. Apapun semuanya dianggap buruk. Nah, peringatan Maulid kali ini, mari kita mencontoh ada sosok figur dan figur-figur yang lain. Semua agama-agama punya tokoh, punya figur, dan semua tokoh-tokoh itu punya persamaan. Mereka mengedepankan cinta. Seperti Rasulullah SAW bukan hanya mengatakan, tapi dia contohkan. Terakhir kami ingin mengingatkan pada kita semuanya, mari kita mengedepankan cinta dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Sangat kita perlukan kebersamaan, persatuan. Tidak ada keuntungannya manakala kita melakukan apa yang kita istilahkan dengan pendekatan-pendekatan principle of negation yang selalu menitik beratkan dirinya berbeda dengan yang lain. Justru bangsa yang seperti Indonesia, mari kita warisi apa yang ditradisikan oleh nenek moyang kita yang selalu menggunakan principle of identity, menekankan aspek persamaan. Inilah tuntunan semua agama. Mari kita menonjolkan persamaan satu sama lain. Jangan sebaliknya menekankan perbedaan satu sama lain. Jika kita ingin mencontoh
dan pencontoh yang terbaik terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan pencontoh terhadap tokoh-tokoh agama kita masing-masing. Mari kita merawat cinta kasih dalam diri, dan insya Allah itulah yang akan melestarikan dunia, dan insya Allah itulah yang menjanjikan kebahagiaan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, bersama-sama dengan kita semuanya. Dan sebentar lagi Bapak Presiden, insya Allah kita mohon untuk menyapa semua umat beragama, terutama umat Islam yang pada malam ini merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari kita membacakan surah Al-Fatihah untuk kelestarian alam semesta, untuk kedamaian warga masyarakat bangsa Indonesia, dan untuk kita semuanya. Semoga kita mendapatkan janji-janji Allah yang dijanjikan sangat indah. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon keselamatan untuk kita semua, untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa bersama, dipimpin oleh Bapak Dr. Husni Ismail, Imam Masjid Istiqlal. Kami persilahkan. Yang mulia Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hadirin sekalian, yang mulia Bapak Presiden dan Wakil Presiden, hadirin sekalian, sejenak kita berdoa memohon rahmat, ridha dan berkah Allah. Semoga doa kita dikabulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, pemilik cakrawala, kami memuji-Mu, ungkapkan syukur atas agungnya karunia. Malam ini kami hadir di Masjid Istiqlal bersama Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam suasana penuh sukacita, memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan semesta, pembawa ajaran kasih sayang, penuh rahmat dan cinta. Semoga salawat dan salam serta puncak keagungan baginya pula untuk istri-istrinya, anak keturunannya, sahabat-sahabatnya, dan kami semua umatnya. Wahai Tuhan yang maha kasih dan maha suci, alam ciptaan-Mu bukan sumber daya yang dieksploitasi. Semestinya kami kelola dalam kesadaran ekoteologi, kesadaran dalam balutan cinta membangun negeri, bumi pertiwi yang harus kami pelihara lestari, ajaran dan titah Nabi yang wajib kami teladani. Wahai Tuhan yang maha suci dan maha damai, pengukir Nusantara dengan keindahan tak terperi, semoga rahmat dan ridha-Mu, ma'unah dan berkah-Mu selalu menyertai Presiden dan Wakil Presiden kami, para pemimpin kami, para tokoh bangsa kami. Tuntun bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, Tuhan pencipta semesta alam, yang menyilih gantikan kitaran siang dan malam, yang menakdirkan waktu lahir baginda Nabi semulia-mulia malam,
kemuliaannya memancar kepada kami anak cucu Adam, untuk suburkan cinta, taburkan rahmat, dan tebarkan salam jati diri bangsa kami sejak masa yang silam. Ya Allah Tuhan yang Maha Rahman, kuatkanlah dan eratkanlah persaudaraan kebangsaan, suburkan kesadaran akan persamaan cinta kasih dan kedamaian, sejukkan interaksi dalam balutan indahnya kerukunan, hindarkan kami dari perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Bangsa kami terus bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, dengan ditutup doa, maka selesai sudah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat kenegaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini. Insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.